Lukisan dinding atau mural menghiasi tembok sepanjang tempat pengolahan sampah setempat, TOSS Karangdadi, Desa Kusamba, Klungkung, Bali. Tembok sepanjang 350 meter dengan tinggi 2 meter dihiasi lukisan menggambarkan kebiasaan buruk masyarakat membuang sampah dan akibat yang dapat ditimbulkan. Lukisan dinding ini dibuat oleh pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mengedukasi warga akan pola hidup masyarakat yang belum sadar akan bahaya sampah jika tidak diolah dengan baik. Kami melibatkan satu kelompok seniman, yaitu Pak Ketut Semadi, jadi orang asli Klungkung, yaitu Nusa Penida, di mana mereka itu mengajak 6-8 orang tenaga untuk ikut bersama-sama dalam melukis mural itu sendiri. Penggarapan mural ini melibatkan belasan seniman lokal dan memakan waktu 1 bulan. Dalam mural digambarkan sampah akan berdampak pada ekosistem laut, bahkan dapat mengakibatkan banjir. Lebih indah, apalagi lebih indah, ada bunga-bunganya, taman-tamannya. Terus Pak, seberapa mengena edukasi kepada masyarakat ini Pak? Kayaknya untuk anak-anak sih lebih memberikan pelajaran kepada anak-anak. Kalau orang dewasa kan udah tahu sendiri. Mural ini juga diharapkan dapat menghapus citra buruk tempat pengolahan sampah yang jorok dan kotor. Tempat pengolahan sampah yang telah beroperasi selama 2 tahun ini memilah sampah rumah tangga menjadi bahan yang berguna seperti pupuk, briket, serta sampah plastik daur ulang. Ya, seperti tayangan tadi, pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali membuat mural sebagai ekspresi pemerintah daerah mengkritik warga terkait buruknya pengelolaan sampah. Kini kita akan berbincang melalui Zoom dengan Bupati Klungkung, Bali. Ada Pak Inyoman Suwirta, selamat malam Pak. Selamat malam. Baik, Pak Nyoman, mengenai menjamurnya seniman mural yang memberikan ekspresinya lewat karya-karyanya, tapi akhir-akhir ini mengarah ke kritikan terkait masa pandemi yang membuat hidup mereka susah. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Saya begini, saya kebetulan posisi saya jadi bupati kan. Jadi kritik yang disampaikan oleh para seniman itu sebenarnya sah-sah saja, asalkan tanda kutip itu memang ikut berproses dalam pembangunan ini. Tapi kadang-kadang kan kalau mural itu dibuat terlalu ekstrim kan, menimbulkan pesan-pesan yang seolah-olah mendiskreditkan pemerintah, mungkin ada peringatan-peringatan yang dilakukan oleh pemerintah agar situasi akan semakin kondusif. Nah, sama dengan kami di Klungkung, jadi selama ini mural-mural yang ada, terutama saya kan lihat di Nusa Penida, di pulau yang indah itu banyak sekali mural-mural edukasi tentang bagaimana memelihara pantai, bagaimana membuang sampah plastik, itu semua ada. Nah, kemudian kami di pemerintah daerah, ini erat kaitannya dengan mural ini kami buat, khusus pesanan kita di pemerintah daerah, kalau menggunakan bahasa mengkritik masyarakat mungkin terlalu ekstrim tetapi mengedukasi masyarakat. Dan di mana mural ini tercetus atau terpikir, terrealisasi akibat perjalanan panjang kami di Klungkung. Di awal kami begitu gagal mengajak masyarakat untuk mengolah sampah dengan baik sehingga musibah atau banjir di sana sini disebabkan oleh sampah. Nah, sehingga setelah kami berhasil mengedukasi masyarakat, bahkan kami mampu mengajak masyarakat kota 83% taat untuk memilah sampah dari rumah. Kami sampaikan bahwa ternyata masyarakat bisa diajak, bisa diarahkan, bisa dididik untuk mengelola sampah dengan baik. Nah, sehingga cerita itulah kami tuangkan di mural ini, sepanjang hampir 300 meter ini, itu kami tuangkan semua bagaimana siapa yang biasanya bikin sampah itu kan dari kita semua kan. Kemudian apa dampaknya dan apa yang harus dilakukan sampai terakhir. Kalau sampah sudah terolah dengan baik, apalagi ada kompos, maka di sana keindahan juga muncul. Bagaimana taman-taman yang indah, bagaimana pertanian organik akan muncul. Kemudian ada nilai ekonomis dari plastik yang kita pilah. Semuanya kami tuangkan di sana. Jadi pesan moral lewat mural ini berhasil ya Pak di daerah Klungkung ya? Tergantung, makanya saya bilang, kalau dia diciptakan, memang saya kebetulan kan, saya selaku bupati kan, saya mesen ini khusus. Dan saya tidak memperlihatkan contoh yang baik-baik di sana. Pertama memang antara sisi negatifnya dulu bagaimana perilaku masyarakat yang tidak taat. Saya tonjolkan juga di sana. Makanya di mural itu di awal baru masuk pasti kelihatan kotor kan.
setelah masuk semakin bersih, dan terakhir kalau digabung itu konsep edukasinya muncul. Baik. Karena kebetulan di sana ini kan banyak tamu-tamu yang dari dari kabupaten kota yang berkunjung ke tempat pengolahan sampah kami ini. Kemudian siswa juga sering berkunjung di sini, Baik. sehingga saya sebut ini tempat ini namanya tow center, tempat Oke. olah sampah setempat. Jadi di sini benar-benar teknologi ada di sini, dan ini kami yakini konsep pengolahan sampah yang kemarin sempat dikunjungi oleh Menteri Bappenas kan, dan beberapa kementerian juga sempat berkunjung. Baik, Gitu. jadi ini kepala daerah dari Kelungkung bisa memanajemen begitu seniman mural dan juga bagaimana tujuan dari pesan mural sendiri untuk bisa mengurangi sampah dan diharapkan berhasil dari waktu ke waktu. Pak Nyoman, sebenarnya seperti apa proses untuk mengedukasi masyarakat dan juga mengelompokkan seniman agar bisa mau bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa memberikan pesan yang baik ke masyarakat? Eh, Kuncinya gini, kita kan tergantung leadernya nih. Saya selaku bupati untuk mengedukasi masyarakat sampai mereka taat itu melakukan pemilahan sampah itu saya perlu waktu lebih dari 1 tahun. Jadi jam 6 saya sudah masuk ke masyarakat untuk mengedukasi mereka bahwa pengeras suara, dan saya langsung sendiri membawa pengeras suara itu untuk berbicara sama mereka. Nah kemudian cerita itu saya ceritakan kepada seniman bahwa saya mempunyai perjalanan seperti ini loh, yuk kita buat mural. Nah kebetulan untuk buat mural ini juga kita tidak mengeluarkan dana dari APBD, kita disupport penuh oleh Bank BPD Bali. Nah sehingga tempat ini sekarang menjadi sangat indah, di bawahnya saya isi bunga-bunga, tanaman, sehingga kalau orang istirahat itu langsung foto di sana. Bahkan sekarang ibu-ibu PKK ini sudah banyak sekali Baik. order ya untuk tempat Zumba di tempat ini. Baik. Karena tempatnya sangat bagus sekali. Berarti dalam arti lain seniman-seniman yang ingin berkarya atau membuat muralnya harus memberikan atau meminta izin terlebih dahulu ya Pak ya? Dan juga temanya apa begitu? Saya kira tidak harus minta izin, yang penting mural yang dibuat itu mengedukasi, memberikan dampak yang positif. Saya kira akan memberikan respon yang lebih banyak yang positifnya. Bahkan kalau sudah positif-positif memberikan edukasi kepada masyarakat, pemerintah pasti akan lebih mendukung. Gitu. Baik, lalu sebenarnya seperti apa sih memberikan wadah kepada seniman mural agar ya seperti contohnya fenomena yang baru-baru ini terjadi seperti kritikan kepada pemerintah itu dapat ditekan begitu Pak atau dikurangi? Saya kira memberikan mereka ruang ini penting, dan teman-teman seniman juga dalam mengekspresikan karya seninya ini mungkin lebih banyak melihat fenomena-fenomena yang memberikan dampak positif kepada masyarakat. Misalnya bagaimana pemangkasan hutan menyebabkan banjir, dan apa yang harus dilakukan, model-model seperti itu. Nah, termasuk juga mungkin mural-mural tentang edukasi prokes pada situasi seperti ini, ya. Maka dari sana nanti diharapkan para seniman ini ikut membantu mensupport program-program pemerintah. Nah, terlepas dari kritikan-kritikan yang diberikan kepada pemerintah, mungkin ada versi yang lebih halus lah, kemudian dan memberikan solusi juga. Ya, kadang-kadang kan pemerintah sudah berusaha bekerja maksimal, tapi kalau belum berhasil, ayo dong kita sama-sama memberikan solusi pada pemerintah, gitu. Karena pemerintah saya yakin tidak bisa berjalan sendiri. Ada pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh para seniman mural. Nah tentunya pesan itu nanti memberikan dampak positif terhadap apa yang terjadi selama ini. Baik, kalau kita melihat tayangan yang kita miliki di daerah Kelungkung ini kan tertata dengan rapi begitu Pak. Nah sebenarnya apakah menjadi program tahunan dari daerah Kelungkung atau seperti apa mekanismenya? Melihat apa yang kami lakukan ini mendapatkan respon yang luar biasa, mungkin kami juga di tempat-tempat yang lain yang ada space yang khusus, yang bagus untuk bisa dibuat mural, kami akan membuat memberikan ruang kepada para seniman untuk membuat mural di tempat-tempat itu. Nah tentu dalam hal ini kalau terkait anggaran, mungkin kami bekerjasama dengan pihak-pihak pengusaha, sehingga di sana ada space juga bagi pengusaha untuk beriklan, untuk memasang iklannya. Jadi ini kerjasama antara seniman, antara pemerintah dan pengusaha ini harus dikolaborasikan jadi satu, sehingga menghasilkan sesuatu yang memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan manfaat kepada pengusaha, dan memberikan ruang kepada para seniman mural. Baik, Pak Nyoman, kalau tujuannya tadi adalah mengedukasi masyarakat, lalu outputnya atau hasilnya seperti apa Pak respon dari masyarakat? Berapa persen yang mungkin perubahan pola hidup atau tingkah laku masyarakat dengan mural ini?
Dengan mural ini kemarin yang pertama di lingkungan sana kan, di lingkungan tempat pengolahan sampah biasanya kita selalu ditolak oleh masyarakat. Tapi apa yang kami lakukan di Dusun Karangdadi, Desa Kusambo ini tentu justru mendapatkan support yang luar biasa. Karena di sana kami buktikan bahwa pengolahan sampah kami ini tidak ada sampah yang tersisa. Zero waste itu selalu kami lakukan, apalagi di sana sampah menghasilkan listrik, jadi di sana jauh dituangkan dalam mural. Jadi benar-benar masyarakat di sana tuh mendukung, apalagi lingkungan di sana sebentar lagi setelah kompos akan berhasil, kami membuat kawasan organik sekitar 30 hektar. Jadi semuanya kompos kami berikan gratis. Nah, semua yang kami ceritakan tadi itu kami tuangkan dalam bentuk mural. Gitu. Oke, baik. Nah, ini tadi Bapak sempat menyebutkan kalau bisa mengundang iklan juga ya Pak dalam mural ini. Nah, apakah kedepannya akan membuat seniman mural dan juga seni mural ini menjadi industri? Dalam artian begini, seniman ini harus bisa memanage ya dengan baik, karena kan intinya semua kita hidup ini kan mencari makan, mencari untuk bisa berbisnis kan. Ya, pada intinya seperti itu. Ya, nah oleh sebab itu bagaimana saya sendiri selaku bupati yang melakukan komunikasi, jadi seniman dengan BPD, sehingga sekarang yang melukis di tempat ini sekarang sudah mulai dilirik-lirik oleh banyak orang, terutama dari kalau bank misalnya mau bantu bikin mural di mana, jadi bank sudah berani akan memberikan CSR-nya dengan syarat dipasang logonya di sana. Kemudian mungkin ada produk lain nanti. Saya kira ini luar biasa ya, kolaborasi pembangunan itu kan bila terjadi dengan baik apabila terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat kan itu. Maka dari inilah konsepnya seperti ini. Baik. Jadi kalau kita lihat secara makro atau secara garis besar begitu ya, sebenarnya manfaatnya banyak sekali. Selain juga bisa mengambil tujuan untuk bisa mengedukasi masyarakat, kita juga bisa mengangkat seniman-seniman mural, juga menambah penghidupan bagi mereka juga, dan juga bisa mengangkat menjadi ini ya Pak ya, tempat wisata begitu untuk bisa dinikmati bersama. Pak Nyoman, terima kasih banyak berbagi sharing ilmunya. Semoga ini menginspirasi banyak orang. Salam sehat selalu. Baik pemirsa, kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.